Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Bab 2391. Tang Zichen dan Nona Falan siap untuk pergi. Namun, begitu mereka melangkah keluar dari pintu masuk gua, sebelum mereka berlari sejauh 500 meter, mereka dihentikan oleh seorang manusia. Pria itu mendengus marah. Falan melihat tubuh pria itu gemetar dan dengan sibuk berlutut, salam untuk yang tertinggi surga. Tang Zichen juga terkejut karena Fawu Tian telah muncul. Falan menatap Fawu Tian dengan mata penuh kekecewaan. Falan, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku tidak menyangka kamu berani dipaksa masuk ke dinasti Fa untuk pria jelek. Apakah kamu layak untuk kakekmu Faji? Aku. Falan tidak mengatakan apa-apa. Tang Zichen juga mengalami sedikit kesulitan saat ini. Falan memandang Tang Zichen dan berkata, namamu Wind Lightning kan? Tepat, kamu sangat berani melepaskan akting Supreme Being. Ini, melepaskan. Baiklah, aku akan melepaskannya. Tang Zichen tidak punya pilihan selain melepaskan akting Supreme. Tetapi pada saat itu, Fawu Tian tiba-tiba bergegas mendekat dan merebut tablet batu itu dari tangan Tang Zichen. Di mana Tang Zichen mencegah dewa perang yang begitu kuat. Kamu, Tang Zichen sangat marah, bajingan ini benar-benar mencoba merebut tablet batunya. Nona Falan juga tidak mengharapkan kecelakaan ini, dia sibuk berkata, Grand Supreme, bagaimana kamu bisa mencuri barang orang lain? Fawu Tian memandangi prasasti batu itu dan tertawa, tidak buruk, untungnya itu sebenarnya senjata yang hebat dan tidak menyerang, hahaha. Fawu Tian sangat berpengetahuan dan segera mengenali benda apa itu. Tang Zichen berkata dengan marah, Fawu Tian senior, sia-sia aku cukup mengagumimu, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Fawu Tian mendengus petir angin, jangan konyol, semua senjata dewa di dunia diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, tidak ada yang lahir menjadi milik siapapun. Sekarang saya telah mengambilnya, ini milikku, mengerti? Kamu, Tang Zichen marah tetapi tidak berdaya. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat mengambilnya kembali dari Fawu Tian. Kamu bajingan. Tang Zichen memarahi. Wind Lightning, apakah kamu ingin mati? Kata Fawu Tian ingin membunuh Tang Zichen. Jangan. Nona Falan segera berhenti, memegang Tang Zichen dengan erat sehingga Fawu Tian bisa berhenti karena takut padanya. Fawu Tian sangat marah, Falan, minggirlah. Yang Agung, aku mohon, jangan bunuh dia. Falan, kamu telah berbalik melawanku. Grand Supreme, jika kamu ingin membunuhnya, maka aku akan mati bersamanya. Aku tahu kamu ingin aku menikah dengan keluarga Green Man, jika aku mati, itu tidak ada gunanya bagimu. Dan apakah Wind Lightning itu hidup atau mati, itu tidak akan merugikan Anda telah merampoknya, jadi mengapa Anda perlu mengambil nyawanya lagi? Falan, kamu benar-benar mengecewakanku, jika kakekmu Faji ada di musim semi, dia juga akan malu padamu, kata Fawu Tian dengan marah. Lagi pula aku tidak peduli, jika Windy mati, aku akan mati, dan jika dia hidup, aku akan hidup. Kamu, Fawu Tian harus mempertimbangkan pro dan kontra, dia sekarang membutuhkan Falan sebagai pion untuk pernikahan, apakah petir angin hidup atau mati, itu tidak berpengaruh padanya, bahkan jika dia meletakkan batu itu tablet di depan Tang Zichen, dia tidak akan bisa merebutnya kembali. Baik, aku bisa berjanji untuk tidak membunuh Tang Zichen, tapi kamu harus dengan jujur ikut denganku ke keluarga King Ren untuk kencan buta, kata Fawu Tian. Aku tidak percaya, bagaimana jika aku berjanji padamu, tetapi kamu membunuhnya di belakangku. Falan, jangan terlalu jauh, apa yang kamu inginkan? Maafkan aku, Yang Agung, tapi maafkan aku jika aku tidak bisa mempercayaimu, tapi aku harus bisa melihatnya sepanjang waktu agar aku bisa tahu jika kamu telah membunuhnya di belakangku. Benar-benar merepotkan. Falan memandang Tang Zichen dan berteriak, Wind Lightning, akulah yang menyakitimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu, akulah yang ingin berterima kasih padamu. Tang Zichen berkata, Falan ini juga dianggap welas asih. Angin petir, jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu sekarang, kamu harus mendengarkanku, oke? Katakan. Tang Zichen tidak berpikir bahwa Fawu Tian dapat membunuhnya, tetapi itu mungkin juga didengar.
Tang Zichen bisa bersembunyi di tablet batu, meskipun itu bukan pada dirinya, tapi selama Fu Tian mengeluarkannya, Tang Zichen bisa bersembunyi di dalamnya dengan membaca mantra, sehingga Fu Tian tidak bisa membunuh dia. Namun, ini tidak ada artinya selain menyelamatkan nyawanya, karena tablet batu tidak dapat dibawa kembali bagaimanapun caranya. Tang Zichen tidak merasa buruk tentang prasasti itu, karena Tang Zichen memiliki dua senjata ilahi serupa lainnya, baskom, dan patung itu. Falan berkata, kamu harus tetap di sisiku setiap saat, oke? Falan menatap Tang Zichen dengan memohon. Tang Zichen belum berbicara, tetapi Falan sibuk berkata, ini tidak akan berhasil, kamu harus pergi kencan buta denganku, kamu harus menarik pangeran dari keluarga Green Man itu, pernikahan ini sangat penting. Ada apa denganmu membiarkan pria jelek mengikutimu? Falan berkata, tidak atau tidak, kaulah yang bertanya padaku sekarang. Falan, jangan pergi terlalu jauh. Yang mulia, apa yang kamu lakukan sekarang telah membuatku tidak menghormatimu. Sekarang aku secara resmi memberitahumu, pertama, kembalikan apa yang kamu curi ke Wind Lightning dan aku akan jujur pergi kencan buta denganmu atau, biarkan Wind Lightning tidak pernah lepas dari pandanganku kapanpun, pilihanmu. Naif, nilai dari senjata Dewa Petir Angin ini jauh melebihi nilai pernikahanmu dengan keluarga King Ren, apa menurutmu aku akan membuang senjata dewa untuk ini? Aku ingin kamu menikah dengan keluarga manusia hijau, dan saya lebih menginginkan senjata ilahi itu. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan pernah membunuhnya dan membiarkannya pergi jauh. Yang mulia, saya tidak percaya Anda, di masa-masa yang luar biasa ini, Anda pasti tidak ingin ada yang tahu bahwa Anda memiliki salah satu dari hal-hal itu pada Anda pasti akan membunuh petir angin untuk membungkamnya, Anda tidak bisa membodohi saya. Baiklah, aku berjanji padamu, tapi kamu harus menyatakan kepada publik bahwa dia hanya pengawalmu dan tidak ada hubungannya denganmu. Oke. Falan memikirkannya, dan hanya bisa bersikeras sejauh ini. Fu Tian pasti berniat membunuh Tang Zichen, tidak ada keraguan tentang itu. Dengan mendengus tertekan, Fu Tian memandang Tang Zichen seolah berkata, nak, hitunglah berkatmu, biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Di masa depan, ketika Falan berhasil menikahi seseorang dari keluarga King Ren dan jatuh cinta dengan pangeran dari keluarga King Ren itu, tentu saja, dia tidak akan peduli apakah Wind Lightning hidup atau mati. Bodoh. Tang Zichen memarahi. Tapi Fu Tian sepertinya tidak mendengar dan mengeluarkan tablet batu itu dan melihatnya untuk waktu yang lama. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Pada akhirnya, terlalu sulit untuk mempelajari cara menggunakannya, jadi Fu Tian hanya bisa berkata, hei petir angin, bagaimana kamu menggunakan benda ini? Tang Zichen mencibir, kenapa aku harus memberitahumu? Wind Lightning, sebaiknya kamu mengenali situasinya, sekarang kasusnya aku akan hidup jika aku ingin kamu hidup dan mati jika aku ingin kamu mati. Aku tidak memberitahumu apa. Mata Fu Tian menggigil dan meraung, kilat angin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu pikir kamu benar-benar memiliki jimat hanya karena Lan melindungimu? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku tidak akan menikah dengan keluarga Green Man dan membunuh kalian semua untuk senjata ilahi, itu sangat berharga, lebih baik kalian memberiku pengertian itu. Tang Zichen mencibir, bunuh aku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Kamu hanya tidak berani, bunuh jika kamu melakukannya. Fu Tian mengangkat telapak tangannya tetapi tidak jatuh karena membunuh Tang Zichen membuatnya semakin sulit untuk mengetahui cara menggunakan prajurit dewa ini. Tang Zichen, hitung kamu, demi prajurit ilahi ini aku bertahan, sebaiknya kamu masuk akal dan beritahu aku cara menggunakannya, jika tidak ketika aku benar-benar kehilangan kesabaran akan terlambat bagimu untuk memberitahuku. Tang Zichen terdiam dengan dingin. Fu Tian menyingkirkan tablet itu, mengetahui bahwa akan sulit untuk memaksa Tang Zichen membuka mulutnya dalam waktu singkat. Kembalilah ke gua untukku, besok pergi ke keluarga King Ren untuk kencan buta.
petir angin untuk mencegahmu melarikan diri. Kamu harus tetap bersama Falan setiap saat. Jika kamu berani lari, aku akan membunuh Falan. Saya yakin Anda tidak ingin dia mati, meskipun saya ingin dia pergi kencan buta, tetapi dibandingkan dengan senjata dewa, pernikahan bukanlah apa-apa. Tang Zichen dan Falan dibawa kembali ke gua. Tang Zichen pasti tidak bisa lari di depan Fa Wutian, dan bahkan jika dia bisa, dia tidak akan lari karena jika Fa Wutian benar-benar marah, dia pasti akan membunuh Falan. Lagi pula, prajurit ilahi lebih penting baginya. Masuk. Tang Zichen dan Falan dikunci di dalam gua, dan Fa Wutian membuat batasan. Dengan batasan ini, Tang Zichen benar-benar tidak bisa kabur. Adapun Fa Wutian, dia menjaga di luar, dan meskipun Fa Wutian juga takut Kaisar Abadi akan merasakan lokasinya dan datang untuk membunuhnya, dia tidak akan mati dengan mudah, dan punya cukup waktu untuk melarikan diri ke keluarga manusia hijau. Di dalam gua, Falan berkata, "Maaf, tapi ini tidak akan terjadi jika saya tidak membawa Anda ke Departemen Warisan Dinasti Fa. Bahkan jika saya membawa Anda kembali, jika saya tidak mengatakan kamu bukan laki-laki dan memaksamu untuk memilikinya denganku, itu tidak akan terjadi nanti. Singkatnya, itu semua salahku. Ayolah, apapun yang terjadi, aku melakukannya atas kemauanku sendiri, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi bagaimana dengan sekarang setelah senjata sucimu dirampok? Mari kita setengah jalan dan lihat apa yang terjadi. King Booster Ball itu tidak akan berani membunuhku, kecuali dia tidak menginginkan senjata ilahi itu lagi. Tapi ini bukan cara untuk melanjutkan. Ini bukan solusi, tidak ada jalan lain. Tang Zichen hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu sekarang. Keesokan harinya, Falan bersiap untuk pergi ke keluarga King Ren untuk kencan buta, dan Tang Zichen terpaksa mengikuti sebagai pendamping. Sesampainya di keluarga Green Man, Falan bersama Fa Wutian menuju ke sebuah taman. Fa Wutian berkata, "Nanti Pangeran King Miao akan datang ke sini untuk menikmati bunga, kamu harus mengambil kesempatan untuk merayunya dan membuatnya tertarik padamu, mengerti?" Falan mendengus, "Kupikir kita di sini untuk kencan buta. Siapa aku? Kencan buta adalah hal yang baik untuk dikatakan, tetapi keluarga manusia hijau tidak menyukai warisan dinasti Prancis kita. Saya membuat permintaan kepada mereka sebelumnya, tetapi sayangnya raja tua dari keluarga manusia hijau tidak setuju. Sekarang, kita hanya bisa menggunakan metode rayuan. Jika Pangeran King Miao kebetulan melihatmu dan jatuh cinta padamu, maka mungkin pernikahan itu akan berhasil. Jadi, Falan, kamu baik padaku. Jika tidak berhasil, maka Anda akan menjadi tidak berharga. Anda sebaiknya melakukan apa saja untuk menarik Pangeran King Miao, atau yang lain. Anda tahu apa yang saya maksud." Fa Wutian berkata tanpa ampun. Falan tertekan, dan berpikir bahwa pengaturan untuk bertemu telah dibuat. "Baiklah, aku mengerti." Falan mendengus. Fa Wutian berkata, "Jika King Miao Zi bertanya mengapa kamu ada di sini, katakan saja bahwa kamu adalah cucuku dan kamu di sini untuk mengunjungiku." Falan tidak mengatakan apa-apa. Fa Wutian menginstruksikan lagi dan kemudian pergi. Setelah Fa Wutian pergi, Tang Zichen berkata, "Falan, tidak perlu memperhatikannya, dia tidak berani membunuhmu. Jika kamu tidak berguna lagi dan dia membunuhmu, maka aku mengancamnya juga." Falan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya, kamu sudah dewasa, kamu tidak bisa mengatakan bahwa jika kamu berani membunuhku, kamu juga akan bunuh diri. Apalagi jika aku tidak berguna lagi, dia malah bisa menggunakan saya untuk mengancam Anda. Misalnya, membuat Anda menyerahkan metode penggunaan atau membunuh saya. Bagaimana menurut Anda, bagaimana Anda akan memilih? Ancam aku saja. Ya, malah mengancammu, bagaimana kamu memilih?" Falan mengedipkan mata pada Tang Zichen. Tang Zichen tampaknya memahami arti rahasia Falan, yaitu agar Tang Zichen mengatakan bahwa dia tidak akan memilih untuk menyelamatkan Falan, karena Fa Wutian pasti sedang menonton saat ini. Namun, Tang Zichen masih berkata, "Aku akan memilih untuk menyelamatkanmu, meskipun penggunaan senjata ilahi juga penting, tetapi dibandingkan dengan hidupmu, aku lebih menghargai hidupmu."
Falan mengutuk dengan marah, kamu bodoh. Sekarang, Fawu Tian sudah tahu bahwa itu bekerja padamu, dan jika aku benar-benar tidak berharga setelah itu, dia pasti akan mengancammu seperti ini. Jika kamu tahu, kamu tahu. Tang Zichen menghela nafas. Pada saat ini, di kejauhan, Fawu Tian berkata di dalam hatinya, bagus kamu Wind Lightning, kamu benar-benar berjuang untuk seorang wanita, sangat bagus, jika Falan tidak berhasil aku akan mengancammu dengan nyawanya di tangan atas penggunaan metode ini. Berpikir seperti itu, Falan tiba-tiba berharap lebih bahwa Falan tidak akan berhasil. Di taman, Falan memandang Tang Zichen dengan penuh kasih dan depresi, dan terus berkata bahwa Tang Zichen bodoh. Ayo, jangan habis-habisan. Aku tersentuh. Menyentuh pantatku, aku seperti ini dengan setiap wanita. Apakah kamu punya wanita lain? Ini omong kosong. Pada saat itu, beberapa orang datang dari sisi lain taman. Falan, seseorang ada di sini. Falan sedang sibuk merapikan rambutnya dan berkata, aku harus berhasil, aku tidak bisa membiarkan Fawu Tian mengancammu denganku. Tang Zichen memberinya tatapan kosong, kamu benar-benar ingin menikah dengan pangeran dari keluarga manusia hijau. Aku. Falan terkoyak. Jangan bingung, mari kita selangkah demi selangkah. Mengatakan itu, beberapa orang datang berhadap-hadapan, yang di depan adalah seorang pria yang berpakaian seperti seorang pangeran, tetapi, dia berkulit halus dan agak feminin, diikuti oleh dua pelayan di belakangnya. Pangeran yang agak feminin itu, semuanya mengobrol dengan kedua pelayan itu. Tang Zichen mendengar, salah satu pelayan berkata, benar-benar palsu ah. Tentu saja itu benar. Pangeran yang agak feminin itu sedang sibuk. Wow, aku benar-benar memujanya, tapi dia benar-benar bisa mengeluarkan bau busuk di tempat tidur Kaisar Abadi. Pelayan lainnya berkata dengan wajah memuja. Pangeran itu juga tertawa dengan wajah memujanya, lebih dari itu, kudengar Kaisar Abadi bahkan secara tidak sengaja terkena wajahnya. Hahaha, Kaisar Abadi pasti sangat marah. Itu benar, dia penguasa Triloka, digoda seperti itu, apa menurutmu dia akan mati karena marah? Tang Zichen itu, dia benar-benar hebat, kata seorang pelayan. Pangeran itu sibuk menganggukkan kepalanya dan berkata, ya aku memujanya, dia adalah pahlawan besar di hatiku. Tang Zichen dan Falan berdiri di pinggir jalan, menundukkan kepala, dan segera setelah itu, pangeran dan dua pelayan itu datang. Jadi pangeran dan para pelayan itu, sekaligus melihat Tang Zichen dan Falan. Saat ini, Fasiro berusaha mengangkat kepalanya sebanyak mungkin untuk menunjukkan pesonanya. Pangeran dan pelayan memperhatikan mereka sejenak, lalu mereka tidak bertanya apa-apa dan terus maju. Tampaknya kecantikan Falan tidak cukup untuk membuat sang pangeran tetap tinggal dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah sang pangeran pergi, Falan menghela nafas, saya telah gagal menarik pangeran King Miao, saya tidak lagi layak. Tang Zichen tersenyum, Falan apakah kamu tahu mengapa kamu tidak bisa menarik perhatian pangeran itu? Aku tidak cukup cantik. Salah, ketika pangeran itu datang tadi orang pertama yang dia lihat bukanlah kamu tapi aku, dan setelah itu, sebagian besar matanya tertuju padaku, jadi apa artinya itu? Apakah karena kamu jelek sehingga kamu mendapat perhatiannya? Salah lagi, namanya lawan jenis. Pangeran hijau tadi jelas-jelas wanita berpakaian pria. Apa? Jadi, ketika dia bertemu dengan kita, matanya akan lebih tertuju pada lawan jenis, dan dengan pangeran yang sedikit perempuan dan berkulit pucat, aku dapat menyimpulkan bahwa Pangeran Aomori adalah seorang perempuan. Bagaimana itu, mengapa dia berpura-pura menjadi laki-laki? Aku tidak tahu tentang itu. Selain itu, mereka hanya berbicara tentang seorang pria yang buang air besar di tempat tidur Kaisar Abadi, dan Pangeran Hijau terlihat seperti sedang memujanya. Siapa orang itu? Haha, sejujurnya orang yang buang air besar di tempat tidur Kaisar Abadi adalah aku. Sekarang, saatnya aku mengerahkan energiku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mendapatkan kembali penampilan aslinya. Falan, ayo pergi, ayo jalan memutar ke depan dan berpura-pura bertemu dengan pangeran bibit hijau lagi. Tang Zichen memutar ke depan pangeran King Miao.
Segera setelah itu, Pangeran Green Miao dan dua pelayan datang lagi. Tang Zichen sengaja berada di bawah pohon, sepertinya matanya tertutup. Pangeran King Miao datang dan langsung melihat Tang Zichen. Pangeran bibit hijau terkejut dan berhenti. Wow, tampan sekali. Kedua pelayan itu sibuk berteriak. Pangeran King Miao berjalan ke Tang Zichen dan bertanya, "Halo, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Tang Zichen membuka matanya dan berkata, "Hanya lewat, maaf mengganggumu." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen tampak seperti berpura-pura pergi. Pangeran hijau itu memberi melihat Tang Zichen hampir pergi, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi terlalu malu untuk membuka mulutnya. Setelah mengambil beberapa langkah, Tang Zichen tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Benar, Nona, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini?" "Kamu tidak tahu di mana ini? Saya baru saja melarikan diri dari dunia peri dan mendarat secara acak, saya tidak tahu di mana saya mendarat. Ini adalah keluarga manusia hijau." "Oh, belum pernah mendengarnya, terima kasih gadis, selamat tinggal." "Tunggu," teriak Pangeran Aomori. "Apakah ada yang lain? Kamu memanggilku gadis?" "Ya, bukannya aku buta, aku bahkan tidak tahu apakah kamu laki-laki atau perempuan." "Oh iya, aku bukan laki-laki, aku perempuan. Mau tahu kenapa aku berpura-pura menjadi laki-laki?" "Maaf, tidak tertarik." "Oh, selamat tinggal." "Hei, masih belum tahu namamu?" teriak Pangeran King Miao. Tang Zichen berbalik dengan senyum mempesona dan berkata, "Namaku Tang Zichen." "Apa, Tang Zichen? Kamu tidak mungkin. Kamu kenal aku." "Kudengar ada seorang pria bernama Tang Zichen yang menarik tempat tidur Kaisar Xian." Hei, jangan katakan kata tarik itu jelek, akulah yang menghadiahi Kaisar Abadi dengan itu." "Kamu benar-benar Tang Zichen." "Omong kosong, aku pergi." "Don Zichen, aku memujamu, bisakah kau tinggal sebagai tamu? Ayahku, kakekku, semua mencintaimu dan mereka mendengar tentang apa yang kau lakukan pada Kaisar Abadi dan mereka semua ingin bertemu denganmu." "Oh ayolah, Tang Zichen, karena kamu telah mendarat di sini secara kebetulan, itu adalah takdir." Tang Zichen mengedipkan mata, dan untuk sesaat hati aromatik King Miao berdesir. "Aku berkata, apakah kamu menyukaiku sekarang?" Tang Zichen bertanya. Aku tidak. Kamu benar-benar tidak. Kalau begitu aku akan pergi." "Jangan, ya aku, sepertinya aku sedikit tergoda," King Miao berkata dengan malu-malu. Tang Zichen berkata, "Sayangnya, kamu berpenampilan biasa-biasa saja. Bagaimana kamu tahu aku rata-rata, aku berpakaian seperti laki-laki sekarang, aku menantangmu untuk memberiku sedikit waktu, aku berjanji akan membuatmu merasa luar biasa." King Miao sedang sibuk. "Ya, silakan, aku akan menunggumu." Kamu harus menungguku." "Bagus." Bahwa King Miao sedang sibuk berkata kepada kedua pelayan itu, "Cepat kembali, dandani aku, pastikan untuk mendandani yang paling cantik." "Ya." Setelah King Miao pergi, Falan keluar dan dengan masam berkata, "Wind Lightning, apa yang kamu lakukan? Jangan panggil aku petir angin, panggil aku Tang Zichen. Lihat, Pangeran King Miao adalah seorang wanita, dan baru saja ditaklukkan oleh penampilan tampanku." Falan menghela nafas seolah-olah dia tidak menyukai Tang Zichen yang seperti ini, Tang Zichen yang begitu brilian. "Apa yang kamu keluhkan?" "Tidak apa-apa, Windy, apakah kamu akan merayu Greenhorn itu sekarang?" "Ya, hukum mencoba membunuhku dan mengambil barang-barangku, aku harus memikirkan cara, dan meskipun sekarang murah, tidak ada yang lebih baik." Tetapi, tepat pada saat ini, Fa Wu Tian muncul. Fa Wu Tian berkata dengan marah, "Wind Lightning, aku tidak menyangka kamu menyamar, dan kamu adalah Tang Zichen yang sama yang bahkan mengkhianati Kaisar Abadi. Hei, bicaralah dengan bersih, siapa yang aku pakai topi? Aku tidak punya waktu untuk hal-hal sepertimu, sekarang segera kembali bersamaku." "Pulang? Kembali kemana?" "Omong kosong, tentu kembali ke peninggalan dinasti Prancis." "Pelanggar hukum, apa yang kamu inginkan?" "Wind Lightning, lebih baik kamu memberitahuku bagaimana menggunakannya, jika tidak aku benar-benar kasar, jangan paksa aku."
Tang Zichen mencibir, aku seorang Tang Zichen, aku bahkan telah menarik tempat tidur Kaisar Abadi. Apa anjing yang hilang untukmu Fa Wutian, dan kamu masih kasar padaku, apakah kamu layak mencari kematian? Fa Wutian segera pergi untuk meraih Tang Zichen dan mencoba mengangkatnya dan pergi. Sekarang dia harus membawa Tang Zichen bersamanya, atau saya khawatir itu tidak akan mudah. Namun, di detik berikutnya, Tang Zichen menghilang. Tentu saja, ada batu kecil tambahan di tanah, detail yang tidak diperhatikan oleh Fa Wutian. Di mana orang-orangnya? Fa Wutian terkejut. Ketika Fa Wutian melihat ke samping, bahkan Fa Lan pun pergi. Fa Wutian bodoh, dua makhluk hidup besar hilang dalam sekejap tepat di bawah hidungnya. Ya Tuhan, bagaimana anak ini melakukan itu? Mengapa tiba-tiba menghilang? Fa Wutian berdiri di sana dengan bingung. Fa Wutian berpikir bahwa anak ini telah menarik seluruh tempat tidur Kaisar Abadi. Mungkinkah dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menangkap Tang Zichen? Saat ini, Tang Zichen dan Fa Lan sedang bersembunyi di sebuah batu kecil di tanah. Sebuah batu kecil yang merupakan patung sebelumnya, seperti loh batu, keduanya dapat dengan bebas berubah bentuk. Alasan mengapa Tang Zichen tidak memilih baskom itu adalah karena baskom itu masih menampung puluhan jenderal abadi dari alam abadi. Jika Anda memasuki baskom itu, Anda pasti akan mati di dalamnya tentunya. Di mana kita? Fa Lan bertanya dengan ngeri. Jangan khawatir, Fa Wutian tidak akan bisa menemukan kita. Di luar, Fa Wutian tidak dapat menemukan Tang Zichen dan pergi karena sebentar lagi Putri King Miao akan datang. Fa Wutian juga baru mengetahui bahwa Pangeran Green Miao ternyata adalah seorang wanita. Namun, Fa Wutian tidak menjauh dan mengawasi dari jauh. Tidak lama kemudian, seorang gadis cantik datang. Senior Tang, apakah Anda sudah pergi? King Miao datang dan kecewa karena Tang Zichen hilang. Tang Zichen, yang bersembunyi di sebuah batu di tanah, langsung melihatnya. Tang Zichen meninggalkan batu itu dalam sekejap. Hai, saya di sini. Senior Tang, kupikir kamu sudah pergi. Aku bilang aku akan menunggumu, bagaimana aku bisa kembali pada kata-kataku? Senior Tang. King Miao tersipu dan menundukkan kepalanya. Tang Zichen mengukurnya dan tersenyum, tidak buruk, aku tidak pernah melihatnya sebelumnya dalam pakaian pria, tapi ternyata kamu benar-benar cantik. Terima kasih, Senior Tang, maukah kamu datang ke rumahku sebagai tamu? Bagaimana aku bisa tahu jika keluargamu adalah teman atau musuh? Jangan khawatir, Tang Senior, keluarga King Ren kita menentang pengadilan abadi, jadi kita pasti berteman. Kalau begitu, baiklah. Tang Zichen membawa Fa Lan dan pergi ke keluarga King Ren untuk menemui Raja Tua keluarga King Ren. Raja tua dari keluarga King Ren jauh lebih kuat daripada 10.000 orang suci ungu, dan di antara seluruh dunia abadi bumi yang disebut raja, keluarga King Ren berada di peringkat 5 besar, dan Kaisar Abadi tidak pernah berani mengacaukan kekuatan peringkat 5 teratas. Kakek, dia adalah Tang Zichen yang legendaris. King Miao memperkenalkan. Senior Tang Zichen, saya telah bertemu dengan Elder Green Man. Tang Zichen membungkuk. Kamu adalah Tang Zichen yang berani menarik ranjang Kaisar Abadi. Hal-hal biasa seperti itu tidak boleh dibicarakan. Tapi aku tidak melihat apa yang hebat tentangmu. Junior sudah rata-rata ini aku yang kuat, tapi itu hanya evaluasi dari orang luar. Tang Zichen, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya? Ini aku malu untuk mengatakannya. Tidak perlu malu, saya tahu Anda melakukannya dengan menggunakan senjata katana. Dapatkah Anda memberitahu saya senjata katana apa yang Anda gunakan? Saya tidak ingat ada senjata dewa di dunia yang memiliki kekuatan seperti itu. Tatapan Raja Tua King Men Gunung berkedip saat dia bertanya. Tang Zichen memiliki intuisi bahwa dia baru saja meninggalkan sarang serigala dan memasuki sarang harimau lagi. Hantu tua ini tampaknya lebih memperhatikan senjata dewa Tang Zichen, tapi ya, itu adalah orang yang ingin tahu. Hati Tang Zichen tergerak dan berkata, itu adalah senjata ilahi yang saya peroleh di relik kuno awal. Apa? Awal relik kuno? Kamu ada di sana? Tapi aku tidak ingat ada orang yang masuk ke sana.
Saya masuk melalui tempat lain, ada 2 pintu masuk, satu besar dan satu kecil, dan saya merangkak masuk melalui yang kecil. Apa? Pria hijau tua itu terkejut. Tidak heran. Raja tua pemuda tampaknya tidak memiliki keraguan, lagi pula, dia bahkan belum pernah mendengar tentang senjata ilahi yang dapat membuat Kaisar Abadi tidak dapat menangkapnya sebelumnya. Di mana prajurit dewa itu sekarang? Tanya Raja tua manusia hijau. Tang Zichen berkata, sejujurnya, saya direnggut. Apa? Bagaimana mungkin? Itu benar, dan selain itu, aku baru saja direnggut kemarin. Siapa yang merebutnya? Tanpa hukum. Dia. Percaya atau tidak, dialah yang mengambilnya, dan jika kamu mendatanginya sekarang, kamu mungkin masih bisa mendapatkannya. Kau yakin tidak berbohong padaku? Kenapa aku berbohong padamu? Selain itu, begitu benda ini terungkap, cepat atau lambat benda itu akan diambil, dan kekuatanku tidak bisa menahan senjata dewa semacam ini. Tang Zichen, kamu adalah teman kami sekarang aku akan keluar, kamu menungguku di sini. Setelah mengatakan itu, setelah terbang keluar dari aula utama, Raja King Men tua diam-diam membuat larangan sebelum langsung menuju warisan dinasti Prancis. Dan Tang Zichen sangat marah. Rumput. Tang Zichen mengutuk beberapa kali berturut-turut, baru saja melarikan diri dari tangan Fa Wutian. Kamu telah jatuh ke tangan Raja tua manusia hijau. Fa Landau, ini semua salahmu sendiri, kamu tertarik dengan wanita cantik. Baiklah, itu tidak baik Green Miao, jika bukan karena dia, sama seperti di bawah kendali Fa Wutian, sekarang hanya orang yang berbeda. Untung aku telah melepaskan Old King Green Man, sekarang mari kita cepat dan pergi, mungkin belum terlambat. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menarik Fa Lan keluar. Ketika King Miao melihat situasinya, dia dengan sibuk berkata, Senior Tang, kemana kamu pergi? Bukankah kakekku menyuruhmu menunggunya di sini? Tang Zichen mendengus, benda gantung macam apa kakekmu, mengapa aku harus menunggunya? Ada apa denganmu? Dan kamu berani bertanya padaku ada apa? Kakekmu telah memenjarakanku. Tidak mungkin, kakekku mengagumi apa yang kamu lakukan di pengadilan abadi sebelumnya. Kagumi adikmu, kakekmu hanya ingin tahu senjata dewa apa yang aku gunakan. Aku baru saja mengatakan bahwa senjata dewa itu direnggut oleh Fa Wutian, dia akan menemukan Fa Wutian sekarang. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu, aku akan pergi sebelum kakekmu Wang Baji kembali. Tidak kakak Tang, kamu percaya padaku. Jangan apa kakak, aku lebih muda darimu. Pergi. Tang Zichen menarik Fa Lan menjauh, tetapi, baru saja keluar dari pintu, ledakan itu berani bangkit kembali. Sial, rubah tua itu, beri larangan. Tang Zichen mengutuk dengan frustrasi. Fa Lan berkata, kita tidak bisa pergi, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat mematahkan pengekangannya. Sebuah cahaya ditembakkan dari tangan Tang Zichen, itu adalah kemampuan ilahi yang menyatu dengannya oleh cermin penjungkir balik. Kemampuan ilahi ini seperti laser, sangat mematikan, tetapi mematikan dengan tingkat alam. Tidak, aku tidak bisa melanggar larangan Green Man Old King, kata Tang Zichen dengan tertekan. Lagi pula, tidak mengherankan bahwa kamu tidak dapat memecahkannya, bahwa Raja tua manusia hijau adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Abadi tidak berani main-main. King Miao dengan sibuk berkata, Tang Senior, jangan khawatir, kakekku pasti tidak ingin memenjarakanmu, dia hanya takut kamu akan pergi, jadi dia menahanmu. Berguling kasar, masih takut kita pergi, konyol King Miao, kamu terlalu naif. Fa Landau berkata, petir angin, tidak ada gunanya memarahinya sekarang, lagi pula kita dipenjara oleh Fa Wutian atau oleh Raja tua King Ren. Sekarang kita tidak bisa meninggalkan kurungan, apa yang harus kita lakukan? Tang Zichen berkata, apalagi yang bisa kita lakukan, mari terus bersembunyi. Tang Zichen melirik ke aula utama dan melihat beberapa sampah di sudut aula utama. Tang Zichen tersenyum dan berkata, benar, saya bisa menyamar sebagai sampah, dan kemudian saya bisa disapu keluar sebagai sampah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membacakan sebuah resep, dan 3 orang di tempat kejadian, Fa Lan, King Miao, dan Tang Zichen semuanya menghilang.
Di tumpukan sampah di sudut, ada tambahan tumpukan sampah hitam yang disamarkan oleh Tang Zichen. Dan pada saat ini, Raja Tua Manusia Hijau telah tiba di warisan dinasti Fa. Fa Wutian, senior Raja Tua, apa yang kamu lakukan di sini? Fa Wutian memiliki firasat buruk. Lales, aku dengar kamu merampok item Tang Zichen. Fa Wutian terkejut, dan sepertinya mengerti apa yang dikatakan Tang Zichen kepadanya. Namun, Fa Wutian juga seorang rubah tua, dan kemampuannya untuk mengatasi situasi tidak lemah, jadi dia sibuk berkata dengan wajah kaget, Wang Senior, Tang Zichen memberitahuku bahwa kamu merampoknya dan kamu benar-benar datang untuk bertanya padaku. Apa maksudmu? Aku bertemu Tang Zichen sebelum kamu melakukannya, dan aku bertanya kepadanya senjata ilahi apa yang dia miliki padanya, dan dia berkata bahwa kamu telah merebutnya. Dan sekarang, Tang Zichen ada di depanmu, dan dia berkata bahwa dia telah direnggut olehku, dan kita semua telah dipermainkan olehnya. Raja Tua Manusia Hijau sangat marah, bajingan kecil ini, dia mempermainkanku. Raja Tua Kingman hendak kembali untuk mencari Tang Zichen ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Fa Wutian, Fa Wutian, dari mana Tang Zichen mendapatkan senjata dewanya? Aku belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Fa Wutian kemudian mengarang beberapa kata acak dan berkata, Tang Zichen berkata bahwa dia mendapatkannya di tempat yang sangat rahasia, saya tidak tahu persisnya di mana. Dia benar-benar tidak memberitahumu di mana dia mendapatkannya. Tidak, Fa Wutian tidak bodoh, dia tidak akan pernah mengatakan apapun yang dia tidak tahu. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Tidak. Seperti yang kamu tahu, Tang Zichen sangat licik, dia pasti tidak akan bisa menyerahkan senjata ilahi dengan damai. Aku juga akan merampoknya, tapi dia bilang kamu merampoknya, jadi aku tidak bisa pergi mencarimu. Ya, aku tidak berani. Sekarang kamu kembali ke keluarga manusia hijau bersamaku, Tang Zichen dipenjara olehku, aku ingin menanyainya secara langsung. Kata Raja Tua Manusia Hijau. Bagus. Fa Wutian mengangguk tanpa ragu. Kekuatan Fa Wutian jelas tidak sekuat Raja Tua Chiang, jadi tidak ada pilihan, tetapi jika Raja Tua Chiang benar-benar ingin membunuh Fa Wutian itu tidak akan semudah itu, setidaknya Fa Wutian bisa lolos 100%, itu hanya masalah apakah lukanya berat atau ringan. Saat ini, Tang Zichen masih bersembunyi di tempat sampah, tetapi semakin Tang Zichen memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jadi, Tang Zichen meninggalkan tumpukan sampah, tapi tentu saja, dia keluar sendirian, dengan Falan dan King Miao masih di dalam. Tang Zichen melihat kendi air di atas meja di atas istana, dan itu adalah air yang diminum oleh Raja Tua Manusia Hijau. Tang Zichen berkata, bajingan, beraninya kamu memenjarakanku, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu kemampuanku. Jadi Tang Zichen naik mengosongkan air dari kantin, lalu mengencinginya, dan akhirnya mengembalikannya seperti semula. Dan setelah itu, Don Su Chen kembali ke tempat sampah. Dari mana saja kamu? Tanya Farasi. Kemana lagi aku akan pergi ketika aku terjebak? Aku baru saja melihatmu pergi ke depan. Tang Zichen memandang Miao Hijau dan berkata, ya aku berjalan ke tempat manusia hijau tua itu berada dan mengencingi botol airnya. Apa? King Miao berteriak. Untuk apa kamu berteriak, panggil aku untuk menajiskanmu lagi. Tang Zichen tidak terlalu menyukai King Miao karena kakeknya. King Miao menghela nafas. Tidak lama kemudian, seseorang kembali. Tang Zichen dapat melihat dunia luar meskipun dia bersembunyi di tempat sampah. Tang Zichen melihat bahwa Raja Tua Manusia Hijau dan Fa Wutian telah berkumpul. Di mana orang-orangnya? Raja Tua Lelaki Hijau itu terkejut dan dengan panik mengamati seluruh istana, tetapi dia tidak melihat siapapun. Fa Wutian bertanya, Raja Senior, di mana Tang Zichen? Aneh, aku memenjarakannya di sini, kenapa dia pergi? Fa Wutian merasa lega di dalam dan berkata, Raja Tua Manusia Hijau, saya pernah mendengar bahwa Tang Zichen dapat melarikan diri di pengadilan abadi, apalagi di sini di tempat Anda. Ini juga secara tidak langsung berarti bahwa dia masih memiliki semacam senjata hebat yang dia miliki padanya, kalau tidak bagaimana dia bisa melarikan diri, kan? Sialan.
Sekarang, Raja Kingman tua telah mempercayai apa yang dikatakan Fu Tian. Bajingan! Raja tua manusia hijau berteriak dengan marah dan segera memerintahkan orang untuk menemukannya. Fu Tian berkata, Raja tua, saya pikir tidak perlu mencarinya, Anda dapat melarikan diri dalam batasan Anda, belum lagi tempat lain. Raja tua lelaki hijau itu meraung, turun di tempatnya, menamparkan meja, lalu menghembuskan napas dan mengambil air minum dari kantinnya. Begitu air masuk ke mulut seseorang, raja tua pemuda itu merasa tidak biasa dan langsung mencium bau apa itu. Baunya benar-benar seperti urin. Raja tua manusia hijau hendak menghancurkan botol air, tetapi, melihat bahwa Fu Tian ada di depannya, jika dia mengetahuinya, dia pasti akan membuat lelucon. Jadi, raja tua pemuda menahan diri untuk tidak meludah mengeluarkan urin di mulutnya dan tidak menelannya, tetapi berkata kepada Fu Tian, minumlah air. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan kendi air ke Fu Tian. Fu Tian menangkap botol air itu dan tersenyum, terima kasih, Penatua Wang. Fu Tian tidak terlalu memikirkannya, seteguk itu membosankan. Namun, di detik berikutnya, Fu Tian terkejut di tempat dan menatap Raja Tua Kingman dengan ragu. Raja Tua manusia hijau melihat bahwa Fu Tian minum, dan baru kemudian dia memuntahkan urin yang ada di mulutnya. Pooh, Raja Tua manusia hijau muntah dengan liar. Fu Tian juga muntah dengan liar. Fu Tian mengamuk, Elder King, apa maksudmu? Raja tua manusia hijau mendengus, maaf pelanggar hukum, toh kamu tidak menderita kerugian apapun, aku juga minum air seni ini. Jika aku tidak salah, pasti bajingan Tang Zichen yang menumpahkannya di sana, aku hanya tidak tahu dan minum seteguk, tapi bagaimanapun juga itu tidak mulia, jadi jika kamu meminumnya denganku, jadi lebih baik untuk semua orang, bukankah begitu? Kamu, Lales menggigil di sekujur tubuh. Fu Tian melemparkan lengan bajunya dan terbang menjauh. Raja tua manusia hijau juga terlihat sangat jelek dan menggertakkan giginya, Tang Zichen, bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raja tua Kingman membalikkan meja. Semakin Yang Man Old King memikirkannya, semakin marah dia, dan dia juga terbang keluar dari aula utama, meskipun dia mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi jika dia tidak dapat menemukannya, dia harus mencoba. Temukan. Di tempat sampah. Hahaha, tertawa sampai mati. Tang Zichen tertawa. Falan terdiam, kamu terlalu kekanak-kanakan untuk memainkan permainan ini. Namun, Raja tua manusia hijau juga sedikit menggoda, tetapi untuk keseimbangan mental, dia sebenarnya menahan diri dari muntah dan menipu Fu Tian untuk minum juga. Satu persatu, mereka semua aneh. Tang Zichen berkata, ini adalah harga untuk berani menarik perhatianku. Saat ini, King Miao sangat tidak bahagia, lagi pula itu adalah kakeknya, dan melihat kakeknya memakan kekalahan Tang Zichen, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Namun, dia tidak menyalahkan Tang Zichen, bagaimanapun juga kakeknya telah menarik perhatian Tang Zichen terlebih dahulu. Falan berkata, petir angin, sekarang Raja tua orang hijau telah pergi, haruskah kita mengambil kesempatan untuk pergi? Tidak, aku ingin bermain dengan benda tua itu lagi, kata Don. Bersambung.